Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya dan selamat siang kepada Bapak dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tanggung jawab pengauditan dan tujuan audit. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Syafrizal Lubis sebagai moderator dan teman saya Deswin Ginting. Saya Ralfiana Effendi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kami. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Deswin. Kepada Saudara Deswin, saya persilakan. Materi yang pertama akan dibahas oleh saya, Deswin Ginting. Di mana materi yang pertama yaitu tujuan pengauditan laporan keuangan. Menurut PSA 02 atau SA 110 menyatakan tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di Indonesia pada umumnya. Dan selanjutnya ada tanggung jawab manajemen, di mana di sini dikatakan bahwasanya tanggung jawab manajemen atas kewajaran dengan representasi atau dengan kata lain asersi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen berkeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri kontrak kerja. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor. Menurut PSA 1 atau SA 110 revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh pemahaman maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap keuangan telah terdeteksi. Dan selanjutnya, paragraf ini juga membahas mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian yang sifatnya material dalam laporan keuangan serta diskusi terkait dengan standar mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material memuaskan beberapa istilah, di mana ada 8 kalimat yang penting. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rey. Kepada Saudari Rey, saya persilakan. Baiklah, di slide ini akan dijelaskan ada 8 tanggung jawab auditor yang harus dimiliki dalam mengaudit sebuah laporan keuangan untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan atau kesalahan pengauditan sebuah laporan keuangan. Yang pertama adalah salah saji material versus tidak material. Di sini kesalahan saji biasanya dianggap material jika gabungan dari kesalahan-kesalahan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Yang kedua adalah keyakinan yang memadai. Standar audit mengindikasikan keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi, namun tidak absolut bahwa laporan keuangan telah bebas dari kecurangan-kecurangan yang ada.
Yang ketiga adalah kesalahan versus kecurangan. Di sini PSA nomor 70 SA 316 menjelaskan salah saji dibedakan menjadi dua, yaitu kesalahan dan kecurangan, di mana kesalahan adalah salah saji yang tidak disengaja dalam pelaporan keuangan, sedangkan kecurangan adalah salah saji yang disengaja dalam pelaksanaan proses pengauditan laporan keuangan. Yang keempat adalah skeptisisme profesional. Di sini PSA nomor 04 SA 230 mengharuskan pengauditan didesain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan-kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Yang kelima adalah tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji material. Jelas di sini auditor menekankan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yang keenam adalah tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Di sini standar audit juga mengakui bahwa kecurangan itu lebih sulit dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan tersebut tentu akan berusaha untuk menutupi kecurangan tersebut. Yang ketujuh adalah kecurangan yang diakibatkan kecurangan dalam proses pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset, baik kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun penyalahgunaan aset yang berpotensi membahayakan para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yang terakhir adalah tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Baiklah, di slide selanjutnya saya akan melanjutkan tentang ketika auditor yakin bahwa suatu tindakan ilegal terjadi, beberapa tindakan diperlukan untuk menentukan apakah tindakan ilegal yang dicurigai tersebut memang benar-benar terjadi. Dan di sini terdapat 3 tindakan yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Dan di slide ini saya menjelaskan 3 tindakan yang harus dilakukan oleh auditor tersebut. Yang pertama, auditor harus menanyakan kepada manajemen yang tingkatnya lebih tinggi dari pihak yang dicurigai terlibat dalam tindakan ilegal yang potensial. Yang kedua, auditor harus berkonsultasi dengan penasehat hukum, klien, atau ahli lainnya yang memiliki pengetahuan mengenai potensial tindakan ilegal. Dan yang ketiga, auditor harus mempertimbangkan untuk menambah akumulasi bahan bukti audit yang menentukan apakah benar-benar telah terjadi tindakan yang ilegal dalam audit pelaporan keuangan tersebut. Baiklah, di slide selanjutnya akan dijelaskan tentang menetapkan tujuan pengauditan. Di sini auditor menjalankan pengauditan atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus dalam melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo akhir suatu akun serta melakukan pengujian audit atas saldo akun dan pengungkapan terkait. Dan di slide ini menjelaskan tentang PSA 07 SA 326 mengelompokkan asersi ke dalam 3 kategori. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan sendiri. Pada materi terakhir ini, saya akan membahas tentang asersi manajemen, di mana asersi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen ini secara langsung terkait dengan standar akuntansi atau PABU. Karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria bahwa manajemen telah mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Dalam asersi manajemen ini terdapat 3 kategori menurut PSA 07 atau SA nomor 326 yang mengelompokkan asersi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, asersi mengenai kelompok-kelompok transaksi dan kejadian-kejadian selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi mengenai saldo akun di akhir pembukuan. Yang ketiga, asersi manajemen, penyajian, dan pengungkapan. Nah, yang kita bahas satu persatu. Pada asersi manajemen yang mengenai kelompok-kelompok transaksi
dan kejadian-kejadian. Nah, manajemen membuat beberapa asersi mengenai transaksi, yaitu yang pertama, keterjadian, di mana asersi atas keterjadian ini menekankan apakah transaksi yang terjadi atau yang tercatat dan telah dilaporkan dalam laporan keuangan benar-benar telah terjadi selama periode pembukuan. Yang kedua, kelengkapan. Nah, asersi ini menekankan apakah semua transaksi yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dicatat dengan lengkap. Yang ketiga, akurasi. Nah, asersi akurasi ini menekankan atau membahas apakah transaksi telah dicatat dengan jumlah yang benar. Yang keempat, klasifikasi. Nah, asersi klasifikasi menekankan apakah transaksi telah dicatat dengan nama akun yang tepat. Nah, kemudian kita masuk ke kategori asersi yang kedua, yaitu asersi mengenai saldo akun. Nah, asersi mengenai saldo akun ini dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama, keberadaan, yang dimana asersi ini terkait dengan apakah aset liabilitas dan ekuitas yang dimasukkan dalam neraca memang benar-benar ada di tanggal neraca tersebut. Yang kedua, kelengkapan. Pada asersi kelengkapan terkait apakah semua akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan benar-benar telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Yang ketiga, penilaian dan alokasi. Asersi penilaian dan alokasi terkait dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat. Yang keempat, hak dan kewajiban. Asersi ini menekankan pada apakah aset merupakan hak entitas dan apakah liabilitas merupakan kewajiban dari entitas tersebut pada suatu tanggal tertentu. Nah, kita masuk ke kategori asersi yang ketiga, yaitu asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keterjadian dan hak kewajiban, di mana asersi ini membahas apakah kejadian-kejadian yang diungkapkan telah benar-benar terjadi dan merupakan hak dan kewajiban dari entitas tersebut. Yang kedua, kelengkapan. Nah, pada kelengkapan ini, asersi ini terkait dengan apakah semua pengungkapan yang diharuskan telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Yang ketiga, akurasi dan penilaian. Akurasi dan penilaian ini terkait dengan apakah informasi keuangan telah diungkapkan dengan wajar dan dengan jumlah yang tepat. Yang keempat, klasifikasi dan pemahaman. Klasifikasi dan pemahaman ini terkait dengan jumlah-jumlah yang telah diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan dan dicatat dan pada catatan-catatan kaki, dan apakah penjelasan saldo dan pengungkapan terkait dapat dipahami. Kemudian kita masuk ke tujuan audit terkait transaksi. Nah, tujuan umum audit terkait transaksi itu ada terbagi menjadi 7 tujuan. Nah, yang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan keterjadian transaksi yang dicatat benar-benar ada. Nah, tujuan ini terkait apakah transaksi yang dicatat itu benar-benar terjadi. Nah, yang kedua, kelengkapan transaksi yang ada telah dicatat. Tujuan ini terkait dengan semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal telah benar-benar dimasukkan. Dan yang ketiga, akurasi transaksi yang dicatat disajikan dalam jumlah yang benar. Tujuan ini terkait dengan akurasi informasi transaksi merupakan salah satu bagian dari asersi manajemen untuk kelompok-kelompok transaksi. Untuk transaksi penjualan, tujuan ini akan dilanggar jika kuantitas dari barang yang dikirimkan ternyata berbeda dengan kuantitas barang yang ditagih dalam faktur penjualan. Dan yang keempat, pemindah bukuan dan pengiktisaran. Dalam tujuan ini dibahas mengenai akurasi pemindahan informasi dari transaksi yang dicatat di jurnal buku besar utama dan buku pembantu. Yang kelima,
yang dimasukkan tujuan yang dimasukkan dalam jurnal klien yang telah diklasifikasikan dengan tepat. Nah, tujuan ini sendiri terkait dengan apakah transaksi-transaksi telah dimasukkan ke dalam akun yang tepat dan merupakan penyeimbang dari asersi manajemen terhadap klasifikasi untuk kelompok-kelompok transaksi. Dan yang keenam, penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan penyeimbang asersi pisah batas manajemen. Dan yang terakhir, tujuan khusus audit terkait transaksi. Nah, setelah tujuan audit terkait transaksi ditentukan, tujuan khusus audit terkait transaksi untuk setiap kelompok transaksi penting, sangat penting dan dapat dikembangkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan terkait saldo. Nah, ada 8 tujuan umum audit terkait saldo untuk mengacu pada daftar yang disediakan klien atau data elektronik. Berikut merupakan tujuannya. Yang pertama, keberadaan jumlah yang dicatat memang benar-benar ada. Nah, tujuan terkait dengan tujuan ini, apakah jumlah yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan memang benar-benar semestinya dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Yang kedua, kelengkapan jumlah yang ada telah dicatat. Nah, tujuan ini terkait dengan apakah jumlah yang semestinya dimasukkan sudah benar-benar dimasukkan. Yang ketiga, akurasi jumlah yang dimasukkan dinyatakan dalam jumlah yang benar. Nah, tujuan akurasi ini mengacu pada jumlah yang dimasukkan pada perhitungan matematis yang benar. Akurasi adalah salah satu bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun. Nah, yang keempat, klasifikasi jumlah yang dimasukkan pada daftar milik klien. Nah, ini daftar milik klien yang telah diklasifikasikan dengan benar. Nah, klasifikasi melibatkan penentuan apakah yang dimasukkan pada daftar milik klien dimasukkan dengan benar dan semestinya dalam buku akun besar kepada akun buku besar. Dan yang kelima, pisah batas transaksi mendekati tanggal neraca dicatat dalam periode yang benar. Nah, untuk menguji pisah batas saldo akun tujuan, auditor menentukan apakah transaksi dicatat dan dimasukkan ke dalam saldo akun pada periode yang benar. Nah, yang keenam, keterkaitan perincian saldo akun sesuai dengan jumlah di arsip utama yang terkait, sesuai dengan jumlah total saldo akun, dan sesuai dengan jumlah total di buku besar. Yang ketujuh, nilai realisasi aset dicatat pada estimasi jumlah yang dapat realisasi. Tujuan ini menekankan apakah saldo akun yang sudah dikurangi dengan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih. Yang kedelapan, hak dan kewajiban. Selain eksistensi, kebanyakan aset harus dimiliki sebelum dapat diterima untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, demikian pula dengan liabilitas harus merupakan kewajiban entitas. Hak selalu dihubungkan dengan aset dan kewajiban dengan liabilitas. Tujuan ini adalah pelengkap dari asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Berhubung semua materi telah kami sampaikan, saya akan menyimpulkan dari materi kami bahwasanya tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi atau asersi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen bersikeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri dengan kontrak kerja. Nah, oleh karena itu ada beberapa istilah dari salah saji material. Di antaranya salah saji material versus tidak material. Yang kedua, keyakinan memadai. Yang ketiga, kesalahan versus kecurangan. Yang keempat, skeptisme profesional. Yang kelima, tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan
saji material. Yang keenam, tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Yang ketujuh, kecurangan yang diakibatkan kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Nah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.